Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut tentunya adalah nikmat hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan syariat Islam berupa menjauhi prasangka buruk. Nah, ayo dibaca hadisnya. Muttafaqun mumtaz. Artinya dari Abu Hurairah barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas hadis yang ketiga dari buku 100 hadis populer. Masih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah berprasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 6066. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau di nomor hadis 2563. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan kita beberapa pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah perintah di dalam syariat Islam untuk menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Ya, perlu untuk kita ketahui bahwa dzan atau prasangka di dalam syariat Islam terbagi menjadi dua. Adz-dzannu, dzan, prasangka. Di dalam syariat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adz-dzannu al-hasanu. Kemudian yang kedua adz-dzannu as-sayyi'u. Adz-dzannul hasan artinya adalah prasangka yang baik.
Adh-dhannu sayyi artinya adalah prasangka yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengatakan iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian adh-dhann, prasangka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan prasangka yang baik atau prasangka yang buruk. Beliau hanya mengatakan jauhilah oleh kalian berprasangka. Lafadz adh-dhann di sini dia ada alif lamnya. Alif lam di dalam lafadz adh-dhann adalah alif lam ahdiyah zihniyah. Yang mana alif lam ini akan membuat satu refleksi di dalam otak kita untuk memahami bahwasanya dhann yang ada di dalam ayat ini adalah dhann yang buruk, dhann yang tercela. Adapun dhann yang baik, prasangka baik, ya, memiliki prasangka baik terhadap Allah, memiliki prasangka baik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki prasangka baik terhadap orang-orang yang saleh, terhadap syariat Islam, itu justru prasangka yang disyariatkan, ya, prasangka yang diperintahkan. Adapun apabila kita melihat kepada dalil-dalil yang ada di dalam Islam, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka dhann yang dilarang di dalam syariat Islam itu adalah dhann yang buruk, ya, dhann prasangka yang buruk. Maka meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan lafadz yang tidak rinci, jauhilah oleh kalian dhann, yaitu prasangka, namun prasangka yang dimaksud di dalam hadis ini adalah prasangka yang buruk. Jadi faedah dari hadis yang pertama adalah bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Kita dilarang untuk berprasangka buruk terhadap orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Orang itu ada dua. Manusia itu ada dua. Yang pertama adalah manusia yang zahiruhu as-salah. Zahiruhu as-salah. Bukan salat, salah. Salah itu artinya manusia itu yang nampak darinya, yang nampak adalah kebaikan. Yang nampak adalah kebaikan. Apabila demikian, maka berprasangka buruk terhadap orang yang zahirnya adalah kebaikan, hukumnya diharamkan. Hukumnya adalah diharamkan. Ada tipikal manusia yang kedua adalah zahiruhu al-fasad, yaitu yang nampak darinya adalah kerusakan. Maka Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya mengatakan hukumnya boleh berprasangka buruk. Ya, boleh berprasangka buruk. Apabila orang yang kita temui, orang yang kita lihat adalah orang yang secara zahirnya dia merupakan orang-orang yang kelihatan buruk, orang yang biasa merusak, orang yang biasa menyakiti orang lain, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Taib. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Termasuk di antara perkara yang menunjukkan tentang bolehnya seseorang itu berprasangka buruk adalah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, yahrumu su'udz dhanni bi muslimin. Diharamkan seseorang itu berprasangka buruk kepada seorang muslim. Ya, hukum asalnya apabila kita tidak tahu apakah orang itu baik ataukah buruk, maka diharamkan bagi kita untuk berprasangka buruk kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, fala yahrumu su'udz dhanni fihi.
maka tidak diharamkan untuk berprasangka buruk kepada orang kafir. Li'annahu ahlun lidzalika. Ya, karena orang kafir itu adalah memang tempatnya kita bersuudzon kepada mereka. Wa amma man 'urifa bil fusuqi wal fujur fala haraja an nusi'a adh-dhanna bihi. Dan demikian pula adapun orang yang dikenal dengan kefasikan dan kefajiran, orang suka membuat onar, orang suka membuat kerusakan, orang yang durjana, suka mengambil hak orang lain, suka memukul orang lain, fala haraja an nusi'a adh-dhanna bihi. Maka tidak mengapa kita bersuudzon kepada orang tersebut, li'annahu ahlun lidzalika. Ya, karena orang tersebut itu memang layak untuk kita berprasangka buruk terhadapnya. Maka bukan termasuk di antara kekeliruan kalau dalam satu kasus, misalnya kasus perampokan atau kasus pembunuhan atau kasus pemukulan, polisi berprasangka buruk kepada seseorang itu bukanlah sesuatu yang terlarang, karena memang di situ adalah tempat seseorang itu hendaknya berprasangka buruk. Kalau prasangka baik semua, maka tidak akan ketangkep pelakunya. Jadi harus memikirkan poin-poin yang negatif dari orang yang memang terduga sebagai pelaku dalam satu kasus tertentu. Demikian pula Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, su'udz-dhanni jaizun 'inda ahli ilmi liman kana mudhiran lil qabihi wa mujaniban li ahli salah. Kata beliau, berprasangka buruk itu hukumnya boleh menurut para ahli ilmu terhadap siapapun yang menampakkan perkara yang buruk dan menjauhi kebaikan. Jadi kalau kita malam-malam melihat ada orang kok wirawiri, boleh kita suudzon kepada orang tersebut. Bahkan kita boleh bertanya, kita boleh datangi, kita tanya kenapa urusannya. Ya, saya lihat kamu wirawiri saja dari tadi. Yang semacam itu hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum asal seseorang untuk berprasangka buruk itu adalah tidak diperbolehkan, kecuali apabila orang itu memiliki memiliki sifat-sifat seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Apabila dia adalah orang yang kafir, yang kedua apabila orang tersebut adalah orang yang nampak dengan kerusakannya, ya bukanlah orang yang baik. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain. Yang dimaksud orang lain di sini adalah orang yang zahiruhus shalah. Orang yang nampak darinya adalah kebaikan. Kenapa? Sebab prasangka buruk merupakan bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan selain hadis di atas, terdapat dalil lain yang menunjukkan tentang larangan seseorang itu untuk berburuk sangka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari dhann. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebanyakan. Berarti dhann boleh atau tidak sebagian dhann kita yakini atau sebagian dhann tidak kita jauhi? Tentu jawabannya adalah diperbolehkan, karena Allah mengatakan jauhilah kebanyakan dari prasangka, sebab sebagian prasangka itu merupakan dosa, ya, merupakan bagian dari dosa. Taib. Ini adalah pelajaran yang pertama. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari hadis yang kita bahas ini adalah bahwa prasangka buruk yang terlarang di dalam Islam, prasangka buruk yang terlarang di dalam Islam adalah prasangka terhadap orang lain yang buruk, prasangka yang buruk kepada orang lain yang lantas dituruti dan direalisasikan oleh pemiliknya. Maksudnya adalah prasangka buruk itu digunakan untuk menghukumi orang lain. Kita punya prasangka buruk terhadap si A, prasangka buruk kita ini disampaikan atau kita gunakan untuk menghukumi si A, padahal prasangka tersebut tidak memiliki dalil sama sekali, tidak memiliki bukti sama sekali. Ini adalah prasangka yang dilarang di dalam Islam.
An-Nawawi rahimahullahu taala menukil ucapan Al-Khattabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan huwa tahqiqudz dhanni wa tasdiquhu duna ma yahjisu fin nafsi. Yang dimaksud dengan larangan untuk berprasangka buruk itu adalah merealisasikan prasangka buruk wa tasdiquhu dan membenarkannya. Duna ma yahjisu fin nafsi. Bukan sesuatu yang ada di dalam jiwa. Jadi dzan yang buruk itu, yang dilarang dalam syariat itu adalah prasangka buruk yang kita realisasikan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan. Contoh misalnya ada di dalam satu kasus di pondok misalnya, zahir dari santri-santri adalah baik. Kemudian ternyata malam-malam ada yang bangun wirawiri. Terus besoknya kita tahu yang wirawiri itu adalah si X gitu ya. Besoknya kita tahu adalah si X. Besoknya ada kasus kecurian. Ya, besoknya ada kasus kecurian. Kita punya prasangka buruk kepada siapa? Si X tadi karena tengah malam dia wirawiri. Ya, meskipun yang kecurian kamar sebelah, tapi si X ini wirawiri. Baik, apa yang dimaksud dzansu? Dzansu itu adalah kita punya praduga, tapi tidak ada buktinya. Terus tiba-tiba kita manggil si X. X, kamu kan yang nyuri uangnya si Fulan. Saya tadi malam lihat kamu wirawiri. Enggak, saya tadi malam tuh kebelet buang hajat, tapi takut gitu ya. Misalnya semacam itu. Nah, ini namanya kita punya praduga yang buruk terhadap orang lain yang tidak memiliki bukti, terus kemudian kita realisasikan dengan bentuk tuduhan. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Adapun kalau seseorang itu memiliki praduga di dalam hati saja, saya itu rasanya nggak enak gitu ya, tapi di dalam apa? Dalam hati, kayaknya bisa jadi itu si Fulan. Kayaknya bisa jadi si Fulan. Tidak dia sampaikan dalam bentuk ucapan dan tidak dia refleksikan dalam bentuk perbuatan untuk menghukum, kemudian memanggil dan sebagainya. Jadi hanya ada di dalam hati saja. Maka kata Al-Khattabi yang semacam ini fa inna dzalika la yumlak. Kalau yang model ini hanya praduga di dalam hati, ini semua orang memilikinya. Jadi tidak ada hukum syar'i di dalamnya. Jadi kalau orang punya praduga terhadap si Fulan, di dalam hatinya itu dia punya buruk sangka kepada si Fulan, tapi tidak dia ucapkan, kemudian tidak dia teruskan, maka yang semacam itu di dalam hukum syar'i tidak mengapa. Ya, kata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Wa muradul Khattabi, kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan wa muradul Khattabi, yang dimaksud oleh Al-Khattabi annal muharrama min adh-dhanni ma yastamirru bihi sahibuhu alaihi wa yastaqirru fi qalbihi duna ma ya'ridu fil qalbi wa la yastaqirru fa inna hadza la yukallafu bih. Kata Imam Nawawi, beliau menguatkan, menjelaskan secara lebih gamblang apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi. Jadi prasangka buruk itu ada dua model, ada tiga model. Model yang pertama, prasangka buruk yang muncul di dalam hatinya terhadap orang lain. Kemudian prasangka buruk itu tidak dia teruskan, tidak dia pupuk, hanya sekedar terbetik di dalam jiwanya dia saja untuk berprasangka buruk kepada seseorang. Tatkala tidak diteruskan, tidak terus prasangka buruk itu ditambah, dipendam. Kalau yang model pertama ini, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak berlaku. Yang kedua, kata Al-Khattabi, kata Nawawi, tatkala beliau menafsirkan Al-Khattabi, ucapan dari Al-Khattabi, kalau seandainya prasangka buruk ini dipupuk oleh orang tersebut, bahkan mungkin direalisasikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, barulah ini prasangka buruk yang model yang kedua ini yang memiliki apa? Yang memiliki hukum terhadap yang memiliki hukum di dalam syariat Islam. Orangnya akan tercatat sebagai orang yang melakukan dosa besar. Jadi apa yang ada di dalam jiwanya berupa prasangka buruk, dia tidak memiliki bukti, kemudian setelah itu dia sampaikan. Ya, ini yang terlarang di dalam Islam. Yang tadi dikatakan oleh Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa yang dicatat di buku catatan para malaikat. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Itu adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga yang berbicara tentang larangan seseorang itu untuk memiliki prasangka yang buruk. Adapun prasangka yang baik hukumnya adalah ibadah, ya, hukumnya adalah ibadah. Bahkan seseorang hendaknya senantiasa memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang zahiruhus shalah, orang-orang yang secara zahirnya dia adalah orang yang baik, ya, orang yang baik. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang keempat. Nah, dibaca lagi. Masyriqi, mash, terjemahannya mumtaz. Muttafaqun mumtaz. Baik, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan hendaknya seseorang itu memiliki kehati-hatian dalam berucap. Ya, orang itu hendaknya hati-hati dalam bicara. Dulu kecil kita belajar apa, Pak? Bicara. Sekarang kita dewasa, kita harus belajar diam. Ya, kita harus belajar banyak diam. Ini salah satu di antara perkara yang banyak sekali menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidak ada perkara yang paling banyak menjadikan manusia itu diseret di atas wajahnya atau diseret di atas hidungnya dan dilemparkan ke dalam api neraka, melainkan karena pengaruh dari lisan-lisan mereka. Maka kaidahnya kita semakin dewasa, semakin mendekati kematian, hendaknya kita lebih bijak di dalam mengontrol ucapan kita. Ya, kadang-kadang kita berbicara tanpa kita memperhatikan apa yang kita ucapkan. Makanya peribahasa orang, Bapak, al-lisan kasayf, ya. Lisan manusia itu seperti apa? Seperti pedang, ya. Kalau orang Jawa bilang al-lisan kasep, ya. Lisan ini kadang-kadang menjadikan orang bicara kemudian ternyata tidak menyadari ucapannya itu ternyata bisa menjadikan dia harus meminta maaf dari apa yang dia ucapkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah. Kalau kita perhatikan hadis ini ada dua penguat. Yang pertama adalah inna, fungsinya adalah untuk penguat. Yang kedua adalah lam taukid. Jadi sungguh benar-benar seorang hamba itu la yatakallamu bil kalimah. Dia akan berucap dengan satu kalimah. Apa yang dimaksud satu kalimah? Satu ucapan, baik satu kata atau satu kalimat. Karena kalimah di dalam bahasa Arab bisa dimaknai dua. Yang pertama bisa dimaknai kata, yang kedua bisa dimaknai kalimat. Dia mengucapkan satu kata atau mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha. Yang mana tatkala dia mengucapkan kalimat itu, dia tidak memperhatikan apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Apa efeknya, kemudian apakah yang diucapkan itu baik atau tidak, dia tidak pedulikan. Ini kadang-kadang ada memang di antara kita, di antara kaum muslimin, yang kalau ngomong itu sesuai dengan apa yang ada di dalam lisannya. Apa yang dia inginkan, pokoknya semacam itu. Dan kadang-kadang alasan kita adalah ya saya ini kan orangnya memang modelnya semacam itu. Tidak boleh dalam hukum Islam seperti
seperti ini. Kalau mau temenan sama saya ya harus menerima saya apa adanya. Ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, ya. Semuanya memiliki aturan, semuanya memiliki tata tertib, ya, di dalam syariat Islam. Kita mau berbicara, kita mau bersikap, semuanya telah diatur di dalam Islam. Seorang hamba sungguh-sungguh benar-benar dia berucap dengan satu ucapan yang dia tidak pedulikan apa yang dia ucapkan tersebut, yazillu biha finnar, dia tergelincir biha. Ba ini artinya lisabab, untuk menunjukkan sebab. Ha kembali kepada lafaz kalimah. Jadi dia tergelincir dengan sebab kalimat tersebut, satu kata tersebut, satu ucapan dia, finnar, di dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriq, yang mana neraka itu ternyata sangat dalam, lebih dalam dibandingkan apabila seseorang mengukur jarak antara timur dengan barat. Di dalam riwayat Bukhari, di dalam riwayat Muslim disebutkan ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Jadi neraka itu sangat dalam sekali. Orang ada yang tergelincir masuk ke dalam api neraka, ternyata dia tidak sampai, ya, padahal dia sudah terlempar jauh, seolah-olah perjalanannya itu antara timur sampai barat, menunjukkan jauhnya apa? Jauhnya atau dalamnya neraka jahanam. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia dan juga hadis yang agung ini? Yang pertama, seorang muslim wajib menjaga ucapannya. Ya, menjaga ucapan itu adalah perkara yang wajib. Tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik saja. Ya, berkata Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal qasdu bihi al-hathu ala qillatil kalam wa ta'ammuli ma yuradu an-nutqu bihi. Yang dimaksud di dalam hadis ini itu apa? Al-hathu ala qillatil kalam, yaitu memberikan motivasi untuk sedikit di dalam berbicara. Ya, sedikit di dalam berbicara, bukan menjadi orang yang apa, Pak? Rocos. Kadang-kadang kita memang senangnya sama orang yang apa, Pak? Orang-orang yang rocos, ya. Kita jadi pendengar saja. Ya, kita senang dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau temenan sama orang yang pendiam itu kadang-kadang tidak asik. Padahal justru itu yang selamat, ya. Padahal justru itu apa? Yang selamat. Bingung nyari apa? Nyari bahan. Padahal tukang jahit banyak bahannya atau tidak? Baik. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW, beliau memberikan motivasi kepada kita, memberikan arahan kepada kita supaya kita sedikit berbicara. Yang sedikit itu pun harus kita perhatikan apa? Ucapan kita, apa yang akan kita lafadzkan. Tidak semua apa yang ada dalam hati kita tumpahkan, ya. Apa yang dalam hati kita tumpahkan. Baik. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Sebelum berucap, seorang muslim hendaknya memperhatikan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, sebelum dia berucap, ada langkah yang harus dia perhatikan. Langkah pertama, apakah ucapannya baik ataukah tidak? Jadi dia sebelum ngomong itu dia mikir dulu. Ada 3 tahapan yang harus dia pikirkan. Yang pertama, yang mau saya omongin ini baik atau tidak? Itu poin pertama. Apabila ternyata ucapannya itu baik, belum tentu layak untuk diucapkan karena ada langkah yang berikutnya. Apa itu? Apakah niatnya itu lurus atau tidak? Jadi kalau yang mau dia ucapkan itu buruk, jelas jangan diucapkan. Ya, kalau yang akan dia ucapkan itu baik, harus dilihat lagi poin yang kedua. Dia mau mengucapkan yang baik ini atas dasar apa? Apakah karena ibadah atau justru apa? Kemaksiatan. Kalau ternyata niatnya itu lurus, maka harus dipertimbangkan yang ketiga. Apakah ucapan yang baik dengan niat yang baik tadi akan menimbulkan maslahat atau menimbulkan mafsadat? Jadi orang kalau mau ngomong itu harus lewat berapa filter, Pak? Lewat 3. Akhirnya karena lama nggak jadi ngomong. Nah itu.
Supaya memang kita tidak banyak apa? Tidak banyak ngomong. Yang pertama kita pikirkan, ini saya mau ngomong ini baik atau tidak. Difikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, kalau ternyata baik, niatnya itu lurus atau tidak ngomong hal tersebut. Setelah ucapannya baik, muatannya baik, kemudian niatnya lurus. Yang ketiga, kira-kira kalau saya sampaikan, nanti efeknya bagaimana? Apakah efeknya baik atau efeknya buruk? Nah, ini 3 langkah yang perlu untuk kita perhatikan tatkala kita hendak mau mengucapkan satu ucapan, ya. Lebih baik kita zikir, ya, baca Quran, zikir, doa, merenungi penciptaan langit, bumi, dan yang lain sebagainya, itu lebih baik daripada kita memperbanyak ucapan kita. Nah, dan kebanyakan dosa anak Adam itu adalah dari apa? Lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosanya anak Adam itu lewat apa? Lewat lisan. Karena lidah itu tidak apa? Bertulang, ya, yang menjadikan kita sangat mudah untuk menggunakannya. Nah, Syamsuddin Al-Birmawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fafihi anna man arada an-nutqa bi kalimah qaddaraha fi nafsihi qabla an-nutqi biha." Dalam hadis ini terdapat satu pelajaran, bahwa siapapun orang yang ingin mengucapkan satu ucapan, maka hendaknya dia benar-benar mempertimbangkan di dalam jiwanya, di dalam dirinya sebelum dia mengucapkannya. Fa in dhaharat maslahatun takallama biha wa illa amsak. Apabila ternyata memang ada kemaslahatan, maka hendaknya dia ucapkan. Kalau seandainya tidak, maka hendaknya dia menahan lisannya, ya. Ini pesan dari beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, adalah bahwa yang dimaksud ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yaitu masuk ke dalam neraka yang sangat jauh dasarnya, lebih jauh daripada antara timur dengan barat. Timur ke barat itu sudah jauh, Pak. Dari bibir neraka sampai ke dasarnya itu lebih jauh daripada timur ke barat. Itu makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa maksudnya? Orang itu akan diseret dari atas neraka jahanam, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kemudian dia akan terjun dari atas sampai ke bawah, dan ternyata jauhnya, dalamnya itu lebih jauh, lebih dalam daripada jarak antara timur ke barat. Ya, menunjukkan sangat dalam. Oleh karena itu Al-Munawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, yakni ab'ada qa'ran minal bu'dil ladzi bainaha. Neraka itu sangat dalam dari yang paling atas, dari atasnya neraka, ya, bibirnya neraka sampai yang paling dalam itu lebih jauh daripada antara timur dengan barat, ya, lebih jauh antara timur dengan barat. Jadi orang-orang itu tatkala mereka masuk neraka, mereka tidak suruh masuk sendiri-sendiri, Pak. Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeret orang-orang yang memang masuk ke dalam api neraka. Mereka akan diseret, dan proses penyeretannya itu bukan tangannya digeret, tapi kakinya diseret, sehingga wajahnya itu yang akan apa? Yang akan terseret di bawah. Kemudian setelah itu akan dilemparkan. Nah, ini kadang-kadang atau seringnya hanya gara-gara ucapan. Maka alangkah indahnya sebenarnya syariat Islam apabila kita semua mengerjakannya. Omongan saja diatur di dalam Islam, ya, omongan saja diatur di dalam Islam. Maka sangat benar Nabi SAW tatkala beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, silahkan atau hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Karena apa? Karena orang yang beriman tentang hadis-hadis semacam ini, tentang ancaman orang yang berucap dengan ucapan yang buruk, orang yang tidak memperhatikan ucapannya, itu benar adanya. Tatkala dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia benar-benar akan memilih ucapan yang baik atau dia akan diam.
Ya, maka sebaik-baik orang itu menjadi orang yang baik atau tidak menjadi orang yang pendiam? Baik menjadi orang yang pendiam pada tempatnya, ya. Kon imam meneng ayu ora baik, ya. Jadi apa namanya? pada tempatnya. Taib, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya kadang-kadang kalau model kita orang Jawa itu kan lebih banyak basa-basinya ya, Pak. Sudah makan belum? Barusan berdua makan ini, Pak. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Ya. Lebih banyak apa? Basa-basinya. Nah, tapi kadang-kadang ucapan itu memang diperlukan ya, Pak. Salah satu di antara perkara yang baik kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad adalah ngobrol tatkala makan, ya. Ben ora ketok Pak. Makannya tam-tom setelah selesai baru apa? Ngomong. Ini kelihatan menikmati. Kalau di dalam adab makan itu tatkala makan berkumpul, ya. Makan itu berkumpul, suami, istri, anak makan bareng pakai nampan. Ada nggak, Pak? Rane. Makan ya seenggak-enggaknya ngumpul lah makan. Setelah itu apa? Sambil ngobrol. Kamu pantem piring ya. Kadang-kadang kan apa? Ngumpul malah jadi apa? Jadi ribut ya. Apalagi kalau sudah berkhayal nanti kalau Abi punya duit 1 juta, nah sudah. Ini sudah apa? Masuk ke dalam alam dongeng. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis faedah-faedah dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehati-hatian di dalam berucap. Jadi kalau kita bisa menjaga lidah kita ini termasuk di antara kebaikan untuk diri kita, Pak. Ya, kita jaga lidah kita jangan sampai apa namanya? Kita guber ya, apapun pokoknya selama nafas, selama hayat masih dikandung badan, apapun yang ingin diucapkan. Ini tidak diperbolehkan. Hendaknya kita menjaga dan tentunya menjaga hati. Karena lidah itu adalah apa, Pak? Lidah itu adalah sesuatu yang akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Peribahasa Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap bejana itu hanya akan mengeluarkan isinya. Jadi kalau bejana itu kita isi es teh, keluarnya es kopi atau es kopior. Es teh tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dalam hati kita isinya kopi, yang keluar akan berwarna hitam. Kalau dalam hati kita isinya air jernih, yang keluar akan putih. Makanya kita bisa mengenali seseorang itu dari ucapannya. Orang ini bagaimana kita bisa kenali apa? Kenali darinya. Nah, jadi semacam itu. Bahkan kita bisa mengenali anak dari bapaknya, kita bisa mengenali ibu dari anaknya, ya. Itu salah satu di antara perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, makanya peribahasa Arab mengatakan minismika na'rifu abaka. Dari namamu saja saya sudah bisa mengetahui tipikal bapakmu. Ya, anaknya dikasih nama Robert, nah, berarti bapaknya suka apa? Bahasa Inggris, ya suka nonton film apa? Inggris misalnya. Anaknya dikasih nama Solekin. Nah, ini dikira nama Korea ya, Pak. Ini berarti bapaknya sama ibunya gandrung dengan apa? Dengan artis Korea. Anaknya dikasih nama Satria. Ya, panjangannya Satria Baja Hitam. Berarti bapaknya ibunya suka nonton apa? Satria Baja Hitam. Anaknya dikasih nama Ronaldo, berarti bapaknya suka bola. Nah, ini minismika na'rifu abaka, dari nama anak itu bisa dikenali apa? Siapa bapaknya. Nah, maka perlu untuk kita waspada, dan banyak sekali dosa-dosa besar keluar dari lisan. Ya, kekufuran, kesyirikan banyak yang keluar dari lidah kita. Nah, taib. Kemudian hadis yang kelima. Sudah adzan belum? Sudah. Oh, 2 menit lagi. Taib. Sampai di sini ada yang bertanyakan jamaah terkait tentang hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Nah, silakan. Kita kalau mau langsung
direalisasikan tapi salah. Kita memakai orang lain, atau yang ahlinya lah, misalnya polisi lah, itu apakah realisasikan? Jadi bentuk merealisasikan masih sama. Hanya yang perlu untuk kita dudukkan dulu, siapa orang yang akan kita curigai atau kita berburuk sangka kepadanya. Kalau memang sejak awal kita melihat ada gelagat yang mencurigakan dan yang sebagainya, ini masuk ke dalam kategori zahiruhul fasad. Orang itu memang sehari-harinya menampakkan perkara kedurjanaan, perkara kemaksiatan. Memang kata para ulama, memang kita secara naluri kemudian hukum Islam, kita boleh untuk berburuk sangka kepada orang tersebut. Contoh misalnya, orang itu tidak punya kebun sawit, terus tiba-tiba setiap malam dia pergi pulang pasti bawa apa? Bawa brondolan sawit itu loh. Nah, kan kita tidak punya bukti. Orang ini seringnya semacam itu, kemudian ternyata orang lain cerita si fulan ini adalah orang yang suka begini, orang yang suka begitu, orang yang suka begini, orang yang suka begitu, semuanya adalah negatif. Dalam kondisi semacam ini, orang ini zahiruhul fasad. Orang ini secara zahirnya adalah menampakkan kerusakan. Maka yang semacam ini hukumnya diperbolehkan bagi kita untuk dzan yang su tadi. Apa dzan yang su? Dzan yang su itu adalah kita merealisasikan apa yang ada dalam hati kita. Selama dalam hati, maka itu tidak tercatat dzan yang su yang dihukumi di dalam Islam. Kita sampaikan kepada orang tersebut atau kita laporkan, itu hukumnya diperbolehkan. Hukumnya adalah diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silakan. Apa? Sakata dengan somata. Sakata itu artinya adalah diam. Sedangkan somata itu adalah seseorang menahan dalam kondisi, jadi ada dua istilah yang sering digunakan oleh para ulama. Sakata kemudian somata. Apa bedanya sakata dengan somata? Somata itu diam dengan adab. Itu adalah somata. Tatkala para ulama kita mengatakan awalul ilmi al-istima' thumma somt. Ilmu itu yang pertama adalah mendengar kemudian somat. Nggak ada yang sukut. Sukut itu adanya orang diam, bisa jadi dia dengan adab, bisa jadi tidak dengan adab. Tapi kalau as-somtu adalah diam dengan adab. Diam dengan adab. Diam mendengar dengan penuh seksama, itu adalah as-somtu. Sedangkan as-sukut bisa jadi orang diam tapi tidak memiliki adab. Adab itu adalah as-somtu, bukan as-sukut. Wadih? Barakallahu fiik. Nah, kita adzan, kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Baik, sepertinya mau kita lanjutkan tapi nanggung ya Pak. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin dari hadis pertama sampai dengan hadis yang kelima. Dan sebagai informasi besok kita libur kajiannya karena ada jadwal untuk mengisi di Sri Gading. Baik. Ya, silakan. Tahu tapi tidak punya bukti ini maksudnya gimana? Tahu tapi tidak punya bukti. Kalau tahu ya berarti ada buktinya. Tahunya dari mana? Gimana? Taib. Taib. Jadi ada dua medan yang harus difahami. Yang pertama medan fatwa, yang kedua medan qadha.
Kalau dalam dunia ilmu majelis seperti ini adalah medannya medan fatwa. Jadi kita bahas secara hukum ilmu, hukum ilmiah. Adapun praktek itu adalah medannya qadha, yaitu hakim, qadhi, atau pamong, atau orang yang punya kuasa, orang yang punya dia punya kuasa terhadap satu wilayah atau satu kebijakan tertentu. Kalau kita bicara hukum syar'i, maka yang pertama terkait tentang hukum sewa menyewa. Sahkah sewa menyewa dengan orang yang memiliki kelainan dan yang lain sebagainya? Seperti apa? Sahkah seseorang bertransaksi kepada orang yang memiliki kemaksiatan, dosa besar? Kita jual beli kepada orang yang memiliki dosa besar, misalnya dia melakukan ini transaksinya di luar apa yang menjadi sebab dia melakukannya ya Pak. Dia pernah membunuh, kemudian dia beli ke warung kita, misalnya beli beras, beli sayur, bolehkah semacam itu? Jawabannya secara hukum transaksi, sewa menyewa hukumnya adalah diperbolehkan. Adapun apabila pembahasan yang kedua, yaitu ta'awun, saling tolong menolong, kemudian bicara efek yang ada di masyarakat, maka itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang kedua yang terlepas dari perkara yang pertama. Maka itu dikembalikan kepada si pemilik rumah, si pemilik penyewaan tadi. Kemudian apabila dilihat kemaslahatannya, dan salah satu di antara hukuman dari syariat terhadap orang yang memiliki penyimpangan seksual semacam itu adalah dibunuh. Ya, baik itu pelakunya atau objeknya dibunuh. Bahkan kalau seandainya dilakukan kepada hewan, hewannya dibunuh dan nggak boleh dimakan. Ya, ada orang melakukan penyimpangan seksual dengan ayam misalnya. Ayam itu nggak boleh hidup, harus disembelih. Ayo kita bakar, rame-rame kita bikin ayam bakar, nggak boleh, harus dipendem. Semua itu ma'asyiral muslimin tujuannya sama seperti kasus perzinahan. Kasus perzinahan itu orangnya harus pergi. Orangnya kalau dia baik itu muhson atau ghairu muhson, orangnya harus pergi. Kalau dia sudah muhson, sudah melakukan akad pernikahan yang sah, sudah berhubungan suami istri, berzina, maka dia harus dilenyapkan dengan cara dirajam. Kalau seandainya dia bukan muhson, belum melakukan akad pernikahan, maka dia harus dicambuk, kemudian harus ya bahkan Mbak, harus diusir. Pokoknya harus pergi. Sama seperti itu juga dengan masalah penyimpangan seksual. Laki-laki dengan laki-laki harus dibunuh. Dengan cara, ada khilaf di kalangan para ulama, yang zahir dilemparkan dari tempat yang tinggi dengan cara kepalanya di bawah. Ya, kepalanya di bawah dilemparkan, kemudian setelah itu dari atas dilempari dengan batu sebagaimana hukum Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Kalau seandainya itu terjadi antara manusia dengan hewan, maka manusianya dibunuh, hewannya dibunuh dan tidak boleh dimakan. Ya, hewannya dibunuh tidak boleh dimakan. Mubadzir atau tidak, Pak? Kalau sapi, itu enek menjan, misalnya, maka harus dibunuh, tidak boleh untuk dimakan. Karena yang semacam itu dikhawatirkan mewariskan sifat. Nah, kalau sudah bicara terkait tentang kemaslahatan umum, kemaslahatan lingkungan, kalau seperti ini kan maslahat lingkungan akhirnya kita bicaranya, maka boleh untuk kita putuskan akad kontrak kerja kita, kemudian kita kembalikan uangnya, kemudian setelah itu kita minta untuk pergi. Apakah kita punya wewenang untuk melakukan hal tersebut? Jawabannya punya. Kita punya hak di situ, itu adalah milik kita punya wewenang untuk membatalkan akad karena kemaslahatan umum, baru kemudian kita perintahkan untuk pergi. Itu adalah hal yang paling kita mampu saat ini. Apabila pamongnya, kemudian orang yang punya kebijakan di situ tidak berani untuk apa? Tidak berani untuk mengusir, maka kita sebagai orang yang punya kewenangan, kita punya tangan, kita punya kebijakan, maka kita putus kontraknya, kemudian silahkan untuk keluar, gitu ya. Terus kemudian kalau orangnya nanya, lu kok kak saya diputus kontraknya kenapa? Banyak alasan, ya. Ada 1001 alasan untuk melakukan hal tersebut. Yang jelas Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Nah, kita di situ punya tangan. Apa maksudnya? Kita punya kebijakan di dalam hal tersebut. Contoh misalnya, kita punya ruko kita sewakan. 1 bulan pertama bagus, 1 bulan kedua ternyata berubah alih fungsi, yang tadinya dia usaha untuk
toko baju, toko kelontong, macam-macam, ternyata ditutup, dijadikan biliar. Biliar itu kan konotasinya Bapak negatif gitu ya. Di dalamnya itu ada apanya? Ya ada meja biliarnya, terus pasti ada perempuan-perempuannya, kemudian pasti ada judinya, kemudian ada minuman kerasnya atau tidak? Ada minuman kerasnya. Maka bolehkah kita untuk memutuskan hal tersebut? Kita tutup akadnya, kita kembalikan uangnya, kemudian kita suruh pergi. Jawabannya boleh. Kita masuk ke dalam kategori falyughayyirhu biyadihi. Ya, hendaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, ya, mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Kita punya kuasa terhadap tempat kita. Orang tua mengingkari kemungkaran anak adalah dengan tangan, bukan mengingkari dengan hatinya saja. Sakjane saya itu ya tahu kalau anak perempuan saya digo karo lanangan itu hatiku ki apa mengingkari gitu. Tapi yo piye neh anak gadis wis gede nek ra payu piye. Nah, ini namanya keliru. Orang tua pada kawasan rumahnya dia adalah orang yang punya kebijakan. Dia harus mengingkari dengan tangannya. Apu. Wah, itu beda lagi, Pak. Itu kekerasan namanya. Ya bisa dijiwit, bisa dikasih nasihat, bisa tidak dikasih duit, bisa diambil HP-nya, bisa dihancurkan HP-nya, ya. Kemudian bisa macam-macam. Nah, ini apa? Termasuk diantara mengingkari kemungkaran dengan tangan. Mengingkari kemungkaran itu dengan tangan itu bukan main tangan ya Pak, itu beda. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu adalah ada aksi dari orangnya. Bisa dengan tanda tangan, bisa dengan stempel, bisa dengan turun tangan langsung, bisa turun kaki juga bisa ya. Semuanya adalah falyughayyirhu biyadihi. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, baik, ada lagi cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.